Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk pertarungan bos terakhir yang paling sulit di dekade ini sejauh ini. Peringatan, akan ada spoiler di depan. Nomor 10, Renoir, Clair Obscur Expedition 33. Clair Obscur Expedition 33 baru saja dirilis, tapi langsung menjadi instant klasik sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai salah satu RPG turn-based terbaik sepanjang masa. Salah satu alasannya tentu karena pertarungan bosnya yang unik dan brutal. Kita memang bisa menutup mata pada fakta bahwa Mael bisa memberikan damage jutaan dengan build yang tepat, tapi tetap saja ada bos yang membutuhkan usaha keras untuk dikalahkan. Bos terakhir Renoir pun bukan pengecualian. Serangannya luar biasa kuat, dan kalau kamu memberikan damage yang cukup banyak, Axons yang sebelumnya kamu lawan akan menyembuhkannya secara penuh sekaligus memberikan shield. Pada bentuk keduanya, Renoir memanggil keluarganya Canvas untuk memperkuat dirinya dan melancarkan serangan besar yang bisa melumpuhkan timmu. Nomor 9, Sephiroth Reborn, Final Fantasy VII Rebirth. Just as worlds unite, so too do they part. Bos terakhir di bagian kedua dari trilogi remake Final Fantasy VII ini tidak hanya menjadi tontonan epic, tetapi juga tantangan berat. Saat kamu bertemu Sephiroth di Forgotten Capital, ada momen besar yang terjadi dan tidak akan kami ungkap di sini. Tapi kalau kamu tahu, ya kamu tahu. Dan jujur saja, siapa sih yang belum tahu soal itu? Pertarungan ini membuat Cloud dan kawan-kawan kembali harus menghadapi si rambut putih itu untuk kesekian kalinya, melewati beberapa fase dengan cutscene sinematis yang semakin megah. Bagian Sephiroth Reborn memperlihatkan Cloud bertarung satu lawan satu, dan disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Bentuk raksasa Sephiroth menyerang hampir seluruh layar, jadi kamu harus bisa mengatur timing dodge dan block dengan cermat untuk mencari celah menyerang. Nomor 8, Ravenbeak, Metroid Dread. Metroid Dread sempat lama terjebak dalam development hell, tapi akhirnya kita bisa menikmatinya di tahun 2021 sebagai entry 2 dimensi terbaru dalam seri legendaris ini. Game eksklusif Nintendo Switch ini termasuk salah satu yang paling sulit di seluruh franchise-nya, dengan elemen horor saat Samus berusaha kabur dari robot Amy yang mengerikan. Namun bos terakhirnya, Ravenbeak, jelas menjadi bagian tersulit dari game ini. Mengingatkan pada pertarungan Sigma di akhir Mega Man X, duel melawan Ravenbeak adalah ujian pamungkas keterampilan dan refleksmu. Gerakannya cepat, serangannya sakit, dan pola serangannya semakin sulit ditebak seiring berkurangnya health point. Dan pada bentuk terakhir, Samus menyatu dengan Metroid untuk pertarungan epic penutup. Nomor 7, Hades. You wish to have your mortal-colored blood spill once again upon this bed of snow, then fine. Let us proceed. Bos besar terakhir dalam Hades tentu saja adalah sang Hades itu sendiri. Roguelike yang fenomenal ini penuh dengan bos sulit yang harus kamu hadapi berkali-kali, tapi ayah dari Zagreus adalah lawan terberatnya, terutama ketika kamu meningkatkan hit di setiap run. Dewa dunia bawah ini bisa menguasai seluruh layar dengan serangan area besar, menguji kemampuan dodge dan refleksmu.
Ia juga menembakkan proyektil tanpa henti dan menyerang dengan tombak dalam lingkaran besar, membuatmu hampir mustahil untuk mendekat dan menyerang balik. Selama pertarungan, kamu akan lebih banyak berlari dan bertahan daripada menyerang. Dengan build yang tepat pada run selanjutnya, pertarungan bisa saja terasa lebih ringan, tetapi saat pertama kali melawannya, benar-benar terasa hard as hell. Nomor 6, Radagon dan The Elden Beast, Elden Ring. Kita semua tahu kalau bos paling ikonik dari Elden Ring adalah Malenia Blade of Miquella. Tapi bos utama terakhir, Radagon, dan setelahnya Elden Beast sama sekali tidak bisa diremehkan. Pertarungan dengan Radagon adalah duel sulit yang benar-benar menguji kemampuan dodge dan parry kamu. Fase kedua melawan Elden Beast menghadirkan monster horor kosmik dengan pedang raksasa. Gerakannya cepat, serangannya berat, dan sulit dihindari karena ia bisa menyelam ke dalam air atau terbang jauh di atasmu. Menguasai arena dan tahu cara bergerak di sekitarnya adalah kunci kemenangan. Nomor 5, Ozma, The First Berserker Kazan. Ozma, sang penguasa kekacauan, adalah penyihir kuat sekaligus sahabat lama dari sang tokoh utama Kazan. Dalam game Souls-like yang terinspirasi dari Sekiro ini, pertarungan melawan para bos sebrutal yang bisa kamu bayangkan, dan pertempuran terakhir melawan Ozma adalah yang paling sulit di antara semuanya. Pertarungan ini terbagi menjadi 3 fase melelahkan, masing-masing dengan mekanik unik dan pola serangan yang berbeda. Pada fase ketiga, Ozma sepenuhnya berubah ke wujud iblisnya, terbang mengitari arena sambil menyerangmu dengan pedang raksasanya. Mengalahkannya mungkin butuh beberapa kali percobaan, tetapi begitu berhasil, kamu akan disuguhi sebuah cutscene penutup yang sangat memuaskan, benar-benar sepadan dengan usahamu. Nomor 4, Nameless Puppet, Lies of P. My son. Bos terakhir sejati dalam Souls-like Pinocchio, Lies of P adalah salah satu pertarungan bos tersulit sepanjang masa, apalagi di era 2020-an. Untuk melawannya, kamu cukup menolak memberikan hatimu kepada Geppetto di akhir permainan. Fase pertama masih relatif mudah. Tapi setelah itu, Nameless Puppet terbebas dari tali kendalinya dan bertarung dengan kekuatan penuh. Kini, ia menggunakan 2 pedang sekaligus, bergerak dan menyerang jauh lebih cepat, mampu menjangkau area luas, serta memberikan damage luar biasa hanya dengan 1 tebasan. Seperti tipikal Souls-like lainnya, kamu harus mengandalkan timing dodge dan parry secara strategis untuk bisa bertahan hidup. Nomor 3, All Mine, Armored Core 6 Fires of Rubicon. I became part of this monster, so I could crush you. This time, you will die. Game From Software kedua dalam daftar ini, Armored Core 6 tahun 2023, dikenal sebagai salah satu entry tersulit dalam franchise tersebut berkat para bosnya dan pertarungan melawan All Mine di akhir game yang dijamin membuat tanganmu pegal. Untuk bisa menghadapi bos sejati ini, kamu harus mendapatkan 2 ending lain terlebih dahulu dan menamatkan New Game Plus Plus. Setelah itu, bersiaplah menghadapi pertarungan paling sulit dalam game ini. Irregulars. We will bring order to chaos. All Mine akan menyerangmu dengan persenjataan luar biasa, laser dan misil, bergerak super cepat, dan menghindari seranganmu dengan mudah. Pada akhirnya, kamu memang mendapatkan bantuan dari Air, tetapi bahkan dengan itu, mengalahkan bos ini tetap menjadi salah satu pencapaian tersulit dalam dekade ini.
Nomor 2, Glocktopus, Exit the Gungeon. Untuk bisa melawan Glocktopus di Exit the Gungeon, kamu harus lebih dulu menyelesaikan 2 run menggunakan Gungeoneer berbeda. Itu saja sudah menjadi tantangan yang berat. Setelah itu, sebuah bounty akan muncul di Keep of the Lead Lord, memberimu akses melawan si monster berkaki 8 ini. Pertarungannya sendiri langsung terasa overwhelming karena sesuai namanya, setiap dari 8 tentakelnya memegang senjata api dan semuanya ditembakkan ke arahmu tanpa henti. Kemampuan untuk dodge dan melompat di waktu yang tepat menjadi kunci bertahan hidup dari hujan peluru, tengkorak yang memantul, hingga serangan misilnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Louis, Metaphor ReFantazio. Behold, and I will reveal the secrets still beyond you. Pertarungan terakhir melawan Louis di Metaphor ReFantazio bisa terasa jauh lebih mudah jika kamu sudah menghabiskan puluhan jam untuk grinding dan mengembangkan archetype karaktermu. Namun dalam game yang durasinya sudah lebih dari 120 jam, wajar saja kalau sebagian pemain hanya ingin segera menamatkannya. Here I go. It is your turn. Help me finish this. Pertarungan ini berlangsung dalam beberapa bentuk, diselingi cuplikan cerita di antara setiap fase. Jika kamu kalah, semua itu harus diulang dari awal lagi. Mekanik cerdas berupa menarget topeng tertentu dengan elemen yang sesuai pada bagian Destroyer Caradius membuat pemain harus benar-benar paham dengan sistem pertarungan dalam game ini, dan kemungkinan besar disinilah banyak yang tumbang. Begitu berhasil mengalahkannya, duduklah santai dan nikmati endingnya. Kamu sudah sangat pantas mendapatkannya. Bos terakhir manakah yang paling membuatmu kesulitan dalam 5 tahun terakhir? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Sorry.